Mirsa, kami akan ajak Anda untuk membahas kasus ini terkait vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Rizik Syihab. Kami akan ajak berbincang bersama pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan dari Bandung, Jawa Barat. Kang Asep, selamat sore. Selamat sore, Mas Wahyu. Apa kabar? Sehat-sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Kang Asep, apa tanggapan Anda atas vonis Majelis Hakim di dua kasus di Megamendung dan Petamburan untuk Rizik Syihab sore hari ini? Ya, sesuai dengan azas hukum, res judicata pro pira tabetur. Putusan harus dihormati dan dianggap benar sepanjang belum dibatalkan lebih tinggi. Jadi kita hormati putusan. Jadi ada beberapa perkara. Pertama, perkara yang di Megamendung dijatuhkan denda 20 juta, kemudian yang kerumunan di Petamburan 8 bulan. Itulah putusan hakim yang harus kita hormati. Dan dua-duanya yang terbukti adalah pelanggaran terhadap undang-undang kekarantinaan yang menyebabkan kedaruratan. Kalau kita lihat kasus di Megamendung misalnya, Rizik ini divonis hukuman denda 20 juta rupiah atau bisa diganti pidana kurungan 5 bulan penjara jika tidak membayar. Ini cukup jauh dari tuntutan jaksa 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Tanggapan Anda, Kang Asep? Ya, sekali lagi, soal kan hakim tidak harus sama dengan tuntutan jaksa. Bisa sama, bisa lebih ringan, bisa lebih berat. Nah, kebetulan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur ini ya berbeda dengan jaksa. Walaupun dia yang di Petamburan 2 tahun, yang di sana tuntutnya lebih besar juga ya. Nah, sekarang faktanya dia menjatuhkan denda 20 juta, itulah jenis-jenis hukuman yang diatur dalam KUHP pidana. Jadi jenis-jenis hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda, hukuman kurungan. Nah, kemudian kasus Megamendung hakim lebih condong kepada hukuman denda dan subsidiar kurungan 5 bulan, itulah hukum. Ada yang menarik juga ketika jaksa dalam tuntutannya kemarin itu meminta hakim untuk memberatkan terdakwa karena dianggap pernah dihukum 2 kali sebelumnya di 2003, 2008. Ini terkait dengan perkara pasal 160 KUHP dan juga 170. Ini soal penghasutan yang akhirnya kemudian juga tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Bagaimana tanggapan Anda, Kang Asep? Ya, kebetulan waktu dijatuhi di Jakarta Pusat dulu saya salah satu juga yang ikut memeriksa. Ya, dan sekarang dianggap dia soal residivis. Kalau hukumnya sih harusnya kalau residivis itu hukumnya lebih berat. Nah, cuma hakim Jakarta Timur punya kebebasan dia menjatuhkan hukuman denda ataupun yang keduanya menjatuhkan 8 bulan. Tadi saya katakan awal, itulah putusan. Jadi kalau memang tidak puas, ya publik ada sesuatu tidak puas ya wakilnya jaksa penuntut umum silakan untuk banding, masih ada upaya hukum. Nah, kita bisa berbeda dengan hakim itu dengan pertimbangannya bahwa kemudian kita dengarkan waktu pertimbangan tadi kan bahwa kekarantinaan sudah terjaga. Nah, cuman ketika 160 unsurnya tidak terbukti, ya itulah mungkin pertimbangan hukum yang harus kita hormati. Bagaimanapun terlepas kita berbeda dengan hakimnya ya bahwa saya seharusnya 160 terbukti, tapi ternyata hakimnya menjatuhkan ke undang-undang karantinaan. Ya itulah jaksa membikinnya dengan subsidiaritas alternatif pasalnya. Ya hakim meyakini bahwa itu undang-undang karantinaan, ya itulah yang terjadi hukumnya. Ya, nah, kalau sekarang jaksa atau sebagian publik tidak puas bahwa itu hukumnya terlalu ringan karena dia seorang residivis, ya jaksa silakan untuk ajukan banding. Tetapi itu subjektivitas pertimbangan oleh Majelis Hakim ya, Kang Asep ya? Ya, kita harus hormati apapun putusan hakim segera berbeda, itulah ranahnya karena dia diberi kekuasaan kehakiman. Ya kan dalam kasus lain juga kita sering berbeda pendapat, tapi itulah hukum. Ya kalau setelah diserahkan kepada hakim, hakim telah menjatuhkan hukuman, ya yang penting mungkin bagi hakim ya dia nyatakan bersalah. Soal strapat berat ringannya apakah itu denda atau itu kurungan, ada yang tidak puas, sekali lagi itulah hukum yang dijatuhkan oleh hakim yang harus kita hormati. Kang Asep, bagaimana membandingkan kasus Rizik Syihab dengan kasus lain serupa misalnya yang menimpa Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah yang divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun, dendanya 50 juta rupiah. Ini dijatuhi kemarin vonisnya Januari 2021. Ya gini, prinsipnya hakim itu tidak boleh menjatuhkan lebih dari maksimal. Kalau undang-undang kekarantinaan kan maksimalnya 1 tahun 100 juta. Nah karena terbuktinya adalah pasal 93 Yunto pasal 9 undang-undang karantinaan, hakim boleh menjatuhkan denda atau kurungan karena itu aturannya. Nah kalau kita bandingkan dengan misalkan Tegal atau beberapa perkara lain, ya hakimnya berbeda, pasti putusannya berbeda gitu kan. Karena memang di Indonesia ini tidak menganut ada penuntun yang sama. Apalagi kalau misalkan pertimbangan hakim Jakarta ini menarik kan, tidak adanya penegakan hukum terhadap kasus-kasus kerumunan yang lain. Jadi wajar kalau misalkan saya agak sedikit catatan, karena hakim juga mempertimbangkan ada penegakan hukum lain yang berbeda, di mana ada kerumunan-kerumunan lain yang tidak diproses. Jadi mungkin ada ketidakadilan kalau memang sampai Rizik dihukumnya terlalu berat.
8 bulan juga berat loh, 1 juta juga berat loh itu. Ya. Kang Asep, kita jeda dulu. Saya akan tanyakan lagi bagaimana melihat atau menjadikan kasus HRS ini ataupun kasus-kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan atau dalam konteks pandemi ini agar bisa menjadikan pelajaran di masa mendatang. Karena kita kan masih di tengah-tengah pandemi. Kita akan lanjutkan lagi nanti usai jeda berikut ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, kita kembali lagi. Kang Asep, bagaimana kemudian menjadikan kasus Rizik Syihab ini pembelajaran bagi siapapun ketika menggelar aktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini dengan berbagai instrumen hukum sebenarnya yang sudah ada yang mengaturnya? Ya, jadi yang pertama perlu diingat bahwa ini penjeraan bagi siapapun yang melanggar sedang situasi pandemi, berarti dianggap melanggar undang-undang kekarantinaan. Dan itu bisa dihukum, ya, terbukti kan, ada yang bisa 8 bulan, ada yang percobaan, ada yang denda, artinya ada hukum tegakkan. Artinya apa? Siapapun kelak yang melakukan pelanggaran, membuat kerumunan, menyebabkan kedaruratan kesehatan, itu akan dihukum. Jadi saya kira pembelajaran bagi penegak hukum harus tegakkan, supaya nanti ada pembelajaran supaya tidak orang bikin kerumunan, tidak bikin orang ya pertemuan-pertemuan yang tidak penting, yang selama ini kan jadi berkembang, penyakit ini tidak pernah selesai. Nah ini sekarang ada seseorang yang dihukum tidak hanya HRS kan, tapi ada juga kasus-kasus lain juga yang dihukum. Ini penting sekali lagi bahwa siapapun yang melanggar undang-undang kekarantinaan perlu dihukum. Cuman masalahnya catatan yang kedua, ya karena ancamannya terlalu ringan, kalau terbukti pasal 93 itu adalah 1 tahun, ya orang tidak boleh dihukum lebih dari 1 tahun. Nah, walaupun sekarang dijuntokan dengan pasal-pasal ya penghasutan 160 dan menurut keyakinan hakim pengadilan Jakarta Timur tidak terbukti, yaitu haknya pengadilan Jakarta Timur. Walaupun mungkin ada pendapat yang lain bahwa itu sebenarnya terbukti karena ada seruan-seruan, ada hasutan, tapi itu soal lain. Biarlah jaksa kalau tidak puas silakan untuk banding. Tapi tadi Anda menyebut soal tadi Anda menyebut soal ancamannya yang rendah begitu ya. Ada banyak juga kemarin perbincangan selama pandemi ini soal revisi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan atau terkait wabah penyakit menular tahun 1984 yang perlu direvisi, Kang Asep. Menurut Anda bagaimana? Ya, mungkin karena yang membuat undang-undang, kita sebenarnya bersyukur undang kekarantinaan itu hadir kan sebelum ada pandemi. Nah, ketika ada pandemi baru terasa kan, oh ternyata ancaman hukumnya itu terlalu ringan. Nah, maka sekira, nah demi kepastian hukum itu berkembang. Nah, harus cepatnya segera ada perubahan terhadap sanksi itu, gitu kan, sanksi terhadap pelanggaran terhadap kekarantinaan. Jangan sampai nanti orang misalkan ya udahlah hukumannya juga ringan, cuma percobaan gitu kan. Nah, itu jadi masalah. Sementara ini kan pandemi ini tahu sendiri, habis 1,5 tahun ini ya membuat orang ketakutan, stres dan sebagainya tidak pernah selesai. Kalau sekarang orang sudah cuek dengan tidak melanggar prokes 3M atau 5M, terus ancamannya apalagi tidak ada penegakan hukum, ada sebagian kerumunan cuma hanya dibubarkan, tapi tidak diproses, tidak ada persamaan depan hukum. Saya khawatir, udah hukumannya ringan, masyarakat sudah cuek, ya, saya khawatir kelak orang ya tidak pertama hukum tidak ditegakkan, ya kesadaran hukum juga akan rendah. Ini penting saya pikir pembelajaran bagi siapapun. Setidaknya DPR harus berani amandemen sanksi pasal 93 gitu kan. Khusus untuk undang-undang kekarantinaan kesehatan. Karena kan ada juga ada undang-undang lain juga soal wabah penyakit menular di tahun 1984. Tadi juga kita tahu ada jaksa penuntut umum yang menerapkan pasal 160 170 di KUHP, Kang Asep. Ya, sekarang kan umumnya yang terjadi pandemi ini kan kerumunan ya, yang memang di sedang kerumunan terjadi seruan-seruan hasutan memang 160 dikenakan ke terdakwa ini HRS kan, tapi yang sekarang situasi pandemi yang sekarang terjadi itu kerumunan ya yang menimbulkan semakin banyak ini kan korban. Nah, ini yang perlu ini. Kalau ini yang satu ini akan khusus karena ada hasutan-hasutan tapi di persidangan tidak terbukti kan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana sekarang mengatasi situasi pandemi supaya orang tidak berkerumun, orang tidak mobilitasnya di tempat-tempat publik ya agak dibatasi gitu kan. Kalau sekarang tidak dibatasi, seruan pemerintah kan kalau dilihat di media sosial orang udah cuek kan, malah suruh hentikan tuh media-media ngomongin COVID kan. Padahal ini COVID faktanya masih ada kan. Nah, sekarang kalau sanksinya ringan dan kepada tokoh kena, ya saya khawatir masyarakat biarin aja. Paling percobaan, paling denda. Itu kalimat itu kan udah nampak kalau perhatikan di media sosial gitu kan. Padahal dampaknya kan yang korban kan orang mati banyak gitu kan. Dan ini kita nggak tahu kita akan selesai sampai kapan gitu kan. Ya. Belum lagi soal penafsiran penghasutan yang kemarin juga sempat ramai di persidangan ketika kubu dari Rizik Syihab menghadirkan ahli bahasa. Tafsiran beda antara penghasutan dan juga undangan dalam kasus di Megamendung dan juga Petamburan misalnya, Kang Asep. Itu bagaimana melihatnya? Ya betul. Ya betul. Jadi kan ketika itu
satu pihak mengatakan tidak diundang, satu pihak datang sendiri, satu pihak juga mengatakan itu isinya bukan hasutan, sehingga menimbulkan multitafsir. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, kita bisa berbeda pendapat soal pasal 160. Di situ ada hasutan atau tidak hasutan, kan? Cuma yang jadi masalah bagi kita, saya lebih tertarik sekarang situasi pandemi ini. Oke lah kalau misalkan hal itu ada hasutan, tapi kan ketika masing-masing ahli hukum, ahli bahasa menafsirkan berbeda hasutan itu, walaupun faktanya itu kan ada hasutan itu. Cuma di persidangan hakimnya meyakini bahwa itu tidak terbukti. Maka saya bilang tadi, kita hormati, itu bisa berbeda. Saya dengan hakim bisa berbeda. Cuman masalahnya sekarang saya pikir lebih tertuju sekarang saat ini saya pikir bagaimana kerumunan-kerumunan tidak terjadi, tapi pembelajaran bagi siapapun yang bikin kerumunan. Apalagi diberi contoh oleh punya nama baik atau pejabat atau public figure memberikan kerumunan tapi nggak diproses, ini yang lebih berbahaya gitu kan, ya, karena faktanya kan ada ya nama-nama tertentu yang bikin kerumunan tidak diproses sehingga menimbulkan, ya wajar kan di putusan sampai muncul kan. Seharusnya saya juga mengkritik, seharusnya hakim tidak memunculkan kalimat itu karena yang diadili adalah HRS, tapi hakim jangan memperbandingkan ya ada kerumunan-kerumunan lain ya yang justru tidak ada penegakan hukumnya. Nah, soalnya mungkin hakim juga keluar tuh suara rakyat sebagian ya, ada yang tidak diproses. Nah, ini mungkin pembelajaran ke undang-undang karantinaan itu yang tidak taat terhadap undang karantinaan menyebabkan kedaruratan kesehatan harus diproses, dan sanksinya harus berat. Ya, kalau ini tidak berat, saya khawatir ini akan diulang gitu. Apalagi ya, tadi saya katakan, publik udah cuek kok. Saya perhatikan kalau saya keluar sebentar gitu ke minimarket tuh masyarakat udah cuek, nggak pakai masker, nggak pakai apa. Apalagi daerah saya di Bandung ini kan kerumunan tempat wisata numpuk. Apa yang terjadi itu kan kejadian juga kemarin ngumpul-ngumpul orang. Nah, apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum? Acu bebe. Oke, baik. Diskursusnya sudah ada soal revisi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kita nantikan nanti bagaimana dari pemerintah dan juga dari DPR, Kang Asep Iwan Irawan. Sudah bergabung bersama kami, terima kasih.